Dr. Stone, anime yang ngambil genre cukup unik karena gabungin sains di dunia batu. Dan di Dr. Stone Science Future Part 3, tepatnya episode 7, gue lihat Senku bikin komputer dimana ukurannya gede kayak gini. Tapi awalnya gue kayak biasa aja nih, lihat-lihat doang. Sampai di tengah-tengah mereka nunjukin yang namanya punch card. Here I come. Oh, here I come. Di sini gue mulai mikir, wah gila nih. Detail juga pembuatan komputernya sampai nunjukin sistem penyimpanannya. Ya meski gak diliatin pas buat semuanya sih. Jadi gue penasaran buat lihat sedetail apa komputer yang mereka buat ini. Dan selamat datang buat kalian. Kita balik lagi di segmen nyeloteh di mana kita ngomongin teknologi. Jadi di episode sekitar 4-7 Dr. Stone Science Future Part 3, Senku sama kawan-kawan bikin komputer sendiri. Di sini gue cukup heran karena komputer yang mereka bikin beda sama yang gue tahu. Mereka gak nyindir masalah tabung hampa di mana komputer pertama macam ENIAC, tapi mereka pakai Parametron. Kalian juga pasti baru denger kan yang namanya komputer dari Parametron ini. Dan setelah gue cari-cari, komputer ini beneran ditemuin. Dan iya, sesuai kata mereka, penemuannya ada di Jepang sama Eiichi Goto di tahun 1954. 技で戦う日本が歴史の隙間で作り上げたドーナツが Komputer yang mereka produksi namanya NEAC 1101 dan PC-1. Dan ya, komputer ini beda dari komputer sekarang, bahkan dari yang pertama kali dibuat di Mamarika. Seperti yang animenya bilang, tepatnya di episode 4, komputer ini benar-benar bergantung sama yang namanya donut atau nama aslinya perit yang bentuknya kayak cincin bulat. Buat penjelasan perit itu ada di animenya kayak gini nih. 銅と亜鉛混ぜて焼いた金属ドーナツに電線ぐるぐる巻きつける Abis mereka jelasin masalah perit dan lain-lain, mereka lanjutin dengan cara bikin adder dari rangkaian peritnya tuh. Kalau kalian nanya apa sih itu adder? Singkatnya ini kayak rangkaian yang dibuat untuk manipulasi perhitungan aritmatika. Lalu buat lebih detailnya, adder yang dibuat Senku ini bisa dibilang half adder karena ini rangkaian awal yang cuman bisa dijumlahin 2 bit angka biner. Sampai sini animenya aja udah sedetail ini. Oh iya, buat kalian yang nanya 2 bit ini maksudnya gimana? Kalau dalam animenya ini dijelasin pakai yang bendera ini nih. 男どもの白旗が数字これ上げたら1下げたら0ってこと？女どもの赤旗が答えな0たす0は0 1たす0は1 1たす1は2ああ、琥珀ちゃんの大きい旗は2の意味ね。 Tapi kalau jelasin pakai angka kayak gini. Jadi ada 2 rangkaian angka kayak 0 plus 0, lalu 0 plus 1, dan 1 plus 1. Nah 2 bitnya itu mereka cuman ada 2 bit itu tuh. 0 sama 0 itu kan ada 2. 0 sama 1 itu ada 2. Mereka cuman bisa baca 2 bit itu. Dan kita tahu komputer ini cuman bisa baca status 0 dan 1. Terus yang gilanya di anime ini, gilanya si Sai bisa langsung ngerangkai yang sampai 255 atau 8 bit. Kalau kalian tanya gimana caranya, ya gue juga gak ngerti sih. Ini mah mungkin adanya di anime doang. Buat penyimpanannya sendiri mereka juga detail banget. メモリつくんぞ Mereka bikin yang namanya magnetic core memory. Bukan hard disk atau SSD yang kita kenal, tapi bisa dibilang memori RAM yang versi jadul banget. Dipakainya di sekitar tahun 1955 dan 1975. Kalian nanya sumbernya dari mana tuh Bang? Kok tahu? Terima kasih ke Wikipedia yang ngasih tahu gue semua info ini. Hehe. Kalau buat cara kerjanya di anime sendiri udah dijelasin dengan detail banget kayak gini nih. 例えばこの磁石にセーブするなら3列目の電線と2行目の電線にピリッと電気を流します。わかったクロスしたとこだけ電気がやべえほど強くなっから。 Semakin sini semakin menarik. Tapi kita lihat-lihat si Senku awal-awal malah bikin kalkulator. Dan kalian mungkin nanya, Bang itu kan mereka proses buat bikin kalkulator di awal, bukan buat komputer. Ya memang, secara singkat komputer awalnya emang diciptain bukan buat main game, tapi buat media perhitungan. Nah di dalam CPU atau otaknya komputer itu ada yang namanya ALU atau Arithmetic Logic Unit. Dari sini udah
cukup dapat kan? Intinya bisa dibilang ini tahap awal banget buat penciptaan komputernya Senku. Lalu karena di proses pembuatan CPU kebanyakan di skip, di anime kita tiba-tiba ditunjukin komputer yang udah jadi dengan kapasitas CPU 16 bit 60 kHz dengan 129 unit memori inti setara 512 kilobit ROM dan 12 kilobit SRAM. Katanya ini tuh mirip Famicom. 頭脳に当たる CPU は16ビット 60kHz 129枚のメモリーコアユニットで 512kbit ロムと 16kbit SRAM 相当な。正確に聞いたらもっと分かんなかった。要は性能で言えばファミコンと同じだ。 Mungkin kalian kenalnya konsol yang ini nih. Karena di sini komputernya udah jadi dan jujur aja, gue gak bisa ngitung sebanyak apa perit yang mereka pakai atau bahkan segede apa kira-kira komputernya kalau jadi di dunia nyata. Kita tanya AI aja dan menurut AI hasilnya kayak gini nih. Yang intinya, buat bikin komputer segede gitu tuh butuh ROM sekitar 524.288 perit dan buat SRAM-nya sendiri butuh sekitar 16.384 perit. Jadi total perit yang dipakai sekitar 540.672 cincin perit dan ukurannya sekitar segede kamar atau 3 kulkasan. Nah, karena komputernya udah jadi, kita udah tahu juga spesifikasi bahkan ukurannya. Lalu Senku juga nyindir ini tuh sama kayak Famicom. Kita cari tahu nih, apakah emang spesifikasinya sama Famicom atau NES? Dan bisa dibilang emang lumayan sama. Kayak gini nih. Terus buat yang terakhir, di mana program sendiri mereka pakai yang namanya punch card. Ini itu juga beneran ada. Kalau cara kerjanya secara singkat, kita tahu komputer taunya biner atau kondisi 0 dan 1. Jadi si program itu ditulis di sana nih. Jadi kenapa ada bolong-bolong? Ya bisa dibilang kayak ketika ada bolong nilainya 1 dan ketika gak ada bolong ya nilainya 0. Lalu perintah 0 dan 1 itu dijalanin juga sama komputer. Kalian bayangin kan buat tulis pemrogramannya dulu harus pakai ini nih. Dan sejauh ini ya komputer yang dibuat sama Senku ini valid banget. Mulai dari penyimpanan yang dipakai, bahan yang dipakai, bahkan referensi komputernya ada di dunia nyata nih. Meskipun pasti ada beberapa yang miss, entah dari ukuran dan hal lainnya. Tapi seperti yang gue bilang, ini anime cukup bener-bener gila karena bisa dibilang autornya itu mainnya kejauhan. Bikin komputer aja harus sama nih kayak sejarahnya. Ya jadi itu aja sih buat kepingan kita ngebahas komputer buatan si Senku ini dan dari mana asalnya komputer ini. Biar kalian tahu aja dan karena gue pengen tahu. Dan makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa tinggalin like kalau kalian suka. Kalau gak suka kalian boleh dislike. Dan makasih sekali lagi.